untuk kalian semua. Oke. Langsung kepada materi kita, yaitu tentang cara pembuatan bahas atau karya tulis. Sebelum kita membuat khittatul bahas atau outline dalam karya tulis kita yang disebut dengan al-bahas, itu ada namanya khittah, ya kan? Al-bahas, maaf, al-bahas. Sebelum kita menentukan khittatul bahas ini, ya kan, kita nanti akan menyusun daripada khittatul bahas, ya. Khittatul bahas kita itu, kita setidaknya ketika kita mendapat judul enak sekarang sudah ditentuin oleh pihak kuliah atau oleh pihak kampus, ya. Setidaknya ketika kita mengetahui tentang judul, misalnya judulnya tentang kisah Nabi Ibrahim di surat Al-Anbiya misalnya. Nah, di sini fikrohnya kita sudah ada, cerita dari rentetan ayat itu di surah Al-Anbiya itu apa. Nah, ini akan menjadi nanti sebuah anasir maudhu kita, ya. Nah, kemudian nanti di situ kita akan berpikir, oh bagaimana adanya hiwar di situ, bagaimana adanya hukuman hadiah Allah bagi orang-orang yang bersabar, bagaimana tegasnya uslub dakwah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim di dalam surah Al-Anbiya itu. Nah, pasti kita udah punya fikroh di situ. Fikroh ini akan kita tuangkan dalam khittatul bahas sebelum kita nanti mencari maroji, kita mencari penulisan dan teknik menulis, ya. Khittatul bahas yang pertama tentu, ya, yaitu ada namanya secara umum dulu, ada namanya yaitu muqaddimah, ya, muqaddimatul bahas. Biasanya muqaddimatul bahas ini ditulis di akhir. Kalau kita nulis risalah, itu justru muqaddimatul bahas itu kita tulis di akhir setelah setelah selesai anasir maudhu kita. Ya, cuma kita sekarang belajar dulu tahu dulu khittatul bahas, muqaddimah. Kemudian muqaddimah itu ada namanya tamhid, ya. Ada namanya apa? Tamhid. Kemudian setelah tamhid itu ada namanya mahawirul bahas, mahawir al-bahas, atau yang kita sebut juga dengan apa? Anasir maudhu'at, anasirul bahas, atau maudhu'atul bahasnya, anasir bahasnya. Maudhu'nya ada berapa? Nanti kita bagi di sini mahawir. Ada yang kalau risalah itu ada bab, ada fasal, ada matlab, ada mabhas, ada matlab, ada far'. Tapi kalau misalnya risalah di dalam bahas dalam kuliah itu lebih mudah, ya. Ini namanya mahawir, adalah anasir al-bahas, ya. Kemudian setelah itu baru setelah kita menulis daripada nasir, kita menulis khotimah yang disebut dengan natijah, ya. Berarti natijatul bahas atau al-khotimah, ya kan? Al-khotimah, ya kan? Di sini, kenapa di sini saya tidak menulis unwanul bahas? Karena unwanul bahasnya sudah ma'ruf, ya, pasti, ya, yang namanya unwan bahas itu pertama. Nah, karena unwannya sudah jahiz, sudah tersedia, ya kan? Anasirul bahas, ya. Kemudian kita al-khotimah. Dalam khotimah ini kita menulis apa kesimpulan dari khotimah. Jadi dari bahas kita. Jadi ada yang cara menulisnya itu dalam bentuk khulasatul bahas. Ada yang menulisnya itu dengan bentuk poin. Kalau misalnya saya waktu S1, doktoral saya lebih suka menulis dengan bentuk khulasah. Tapi ketika kita di S2 itu per nuktoh. Jadi apa nuktohnya? Tek. Tapi saya rasa mungkin dibahas kuliahnya ini mungkin seperti daripada khulasatul bahas. Jadi ahammu nataijil bahas, gitu, seperti itu. Nah, kemudian baru kita menulis di sini masadir wal maraji wal maraji. Habis itu baru fihris
fihris, faharis. Fihris itu indeks. Ada fihris ayat, ada fihris syair. Kalau syair ada hadis, ada a'lam orang, ada fihris maudu, fihris judul daftar isi misalnya. Itu namanya yang disebut dengan al-faharis. Tapi di ketentuan yang ada di situ, faharis tidak menjadi hal yang penting, cuma mungkin nanti fihris maudu'atnya aja untuk memudahkan, fihris maudu'atil bahas, ya, seperti itu fihrisnya atau faharis, ya, seperti ini masadir, ya. Ini adalah khitatul bahas yang harus kita persiapkan. Jadi unsurnya tadi ada muqaddimah setelah unwan, ya, tentunya, ya. Muqaddimah, nanti kita akan terangkan dalam muqaddimah ini apa yang kita tulis. Kemudian tamhid, kemudian mahawir, kemudian atau anasir, kemudian khotimah, masadir, dan fihris. Oke? Ya. Kita lanjut, ya. Yang pertama adalah tadi tentang yang pertama akan kita tulis adalah yaitu muqaddimah. Kalau muqaddimah itu memang lebih bagus ditulisnya di akhir, karena di situ nanti kita akan menemukan kesimpulan. Karena nanti kan di dalam di dalam kita menulis itu pasti ada hadaf kita, gitu kan. Nah, untuk menambah hadaf kita biar lebih masuk, gitu kan. Memang sebelumnya kita bisa bisa menyusun dulu kerangkanya, gitu kan. Mungkin kita bisa menyusun kerangka atau muqaddimah ini, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan dari diri kita, gitu, seperti itu, ya. Jadi di dalam muqaddimah ini, ya, isinya apa? Muqaddimah itu yang kita tulis, ya kan? Muqaddimah yang kita tulis itu pembukaannya jangan panjang-panjang kayak khutbah Jumat, jangan kayak cukup aja alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Enggak usah yang kayak khutbah Jumat sampai 3 paragraf, enggak usah, atau khutbah-khutbah. Jadi pembukaannya cukup satu, itu yang penting ada kalimatul hamd, ada kalimat as-shalah ala nabi, ya, tabarrukan, ya. Itu azhar wajib. Ada juga memang di fakultas yang lain, ya, maaf, ada beberapa universitas saya pernah mengikuti beberapa munaqasyah, gitu kan. Kalimat alhamdulillah sama salawat itu nggak usah, nggak perlu, gitu kan. Karena itu ini karya ilmiah, bukannya aurat, bukannya azkar, gitu. Tapi disinilah kelebihan kita di Al-Azhar. Sekali lagi, pernah waktu itu ada seorang bahis di Al-Azhar tidak menuliskan kalimat as-shalah ala nabi, ada kalimat salawatnya walaupun sedikit. Karena dia bilang apa? Membuka sesuatu dengan hamdalah dan sholawat itu adalah merupakan salah satu keberkahan, ya, dalam dalam segala hal. Itu yang dikatakan oleh guru. Jadi kalau di Azhar itu tetap harus ada alhamdulillah, tadi kalimat tahmidnya, kemudian sholatnya, walaupun jangan berlebihan, jadi secukupnya aja, gitu kan. Nah, kemudian setelah itu baru kita masuk kepada dalam muqaddimah ini, baru kita masuk, ya, misalnya kan amma ba'du, baru kita jelaskan di situ, ya, dalam masyru bahas ini saya akan menulis misalnya tentang apa, misalnya al-majazul aqli fil Qur'anil Karim misalnya, atau terlalu besar, ya, atau misalnya ra'yus sakaki fil majazil aqli misalnya, ya kan. Terus adapun nah ini misalnya kan udah diperkenalkan, jadi ente bikin dulu nih, kita kayak mau bercerita, kita mau bercerita sedikit aja untuk masuk kepada maudu tadi, ya, langsung aja. Dalam hal ini sesuai yang sesuai yang diberikan oleh pihak Al-Azhar sebagai masyru bahas ini, kami memilih judul bla 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 bla. Udah langsung aja gitu, nggak usah panjang-panjang, karena yang terpenting adalah kita masuk kepada anasir atau mahawirul bahas kita. Yang penting dalam muqaddimah ini yang diminta adalah yang pertama isinya, walaupun nanti itu dalam risalah doktorah, risalah magister ataupun bahas di kuliah, tetap dalam poin muqaddimah ini kita harus menulis yang pertama tadi kan sababu ikhtiyaril maudu. Sababu ikhtiyaril maudu.
Atau yang disebut mungkin yang di kuliah, yang di kuliah sekarang ini boleh juga hadful bahas. Ya, jadi dalam anasir mukadimah itu apa aja yang ditulis? Sabab ikhtiyaril maudhu, sebab memilihnya apa, ya kan? Kemudian ahdaf, ya kan? Hadful bahas, ya kan? Hadful bahas. Nih, anasir mukadimah, hadful bahasnya. Kemudian khutatul bahasnya ditulis dalam mukadimah. Ya. Di antara anasir ya. Sebenarnya juga harus ada muskilahnya, su'ubatnya, atau adirosa sabikoh. Ini kalau panjang. Tapi kalau untuk bahas akademi, ya kita kan namanya bahsun akademi, bahsun kuliah, bahsulin li itmamin naql. Ya kan, untuk untuk kelulusan, untuk ujian, kita cukup, yang penting itu adalah, mungkin di sini tidak diminta karena ikhtiar maudhu ini sudah dipilih oleh pihak kampus. Jadi nggak usah sabab ikhtiar maudhunya lagi, gitu kan. Kita ulang sekali lagi bahwa di dalam mukadimah ini tadi ada sabab ikhtiaril maudhu, kemudian hadful bahas, kemudian khitatul bahas, kemudian manhaj. Ada juga ada su'ubat dan lain-lain sebagainya. Hanya di dalam tugas kuliah ya akademi yang dititik poinkan di sini adalah hadful bahasnya, khitatul bahas dan manhajul bahas. Kita lihat di sini bagaimana kita membuat hadfu atau ahdaful bahas, ya. Hadfun au ahdaf al bahas, ya kan, hadful bahas au ahdaf. Apa tujuannya? Ketika kita membuat tujuan, itu kita membuatnya dari umum ke khusus. Ke umum dulu, khususnya baru apa judul yang akan kita rangkai. Misalnya, yang gampang kita kasih contoh, misalnya masalan tentang qissatu, masalan qissatu, ya kan, Sayyidina Ibrahim, masalan, maaf tulisan saya agak sedikit indah karena sudah lama tidak megang pulpen. Qissatu, masalah Ibrahim alaihissalam fi masalah suratil Anbiya, misalnya judulnya yang ditentukan kuliah misalnya ini misalnya. Oke. Ketika kita membaca judulnya, pasti yang pertama langkah kita tuh ngapain? Buka Quran. Nah, ya kan, nggak mungkin kan, emang di suratul Anbiya ada apa gitu kan? Oh, ada kisah Ibrahim. Berarti yang pertama itu adalah kita membaca tafsirannya, membaca maknanya, ya kan, menggali mungkin sababul wurudnya, sababun nuzulnya dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, berarti kita mendapatkan poin di sini apa? Mengetahui apa atau mengenal, memahami makna ayat. Belajar memaknai apa? Makna ayat. Secara baik secara tahlili maupun secara ijmali. Khususnya adalah karena keterbatasan waktu, maka di sini bahith membuka apa? Membuka untuk membaca surat Al-Anbiya. Nah, seperti itu. Berarti itu jadi sebuah tujuan. At-ta'rif ala ma'anil Qur'anil Karim wa fahmi ma'anil Qur'anil Karim. Itu satu. Ya kan? Misalnya, berarti kan Quran. Yang kedua apa? Setelah kita membuka Al-Quran, yang kita ingin tuju apa? Kisah Ibrahim, ya kan? Nah, berarti kita udah punya satu hadaf tadi. Apa? Al-fahmu ala ma'anil Qur'anil Karim. Ya kan? Wa fahmu qissati Ibrahim fi suratil Anbiya. Berarti kan begitu. Yang kedua hadaf kita tuh apa lagi yang kita dapat? Kita lihat bahwa kita akan menceritakan Nabi Ibrahim. Berarti di sini apa yang akan terbesit dalam kita? Kita bisa mengenal syakhsiat Ibrahim,
syakhsiyat Ibrahim fi uslubid dakwah, ya kan? Kemudian apa fil istiqomah, ya kan? Fi iqamatil haq. Nah, berarti di sini apa? Yang kedua hadaf kita adalah apa? At-ta'rif an masalah syakhsiyati Ibrahim alaihissalam fi apanya? Fi istiqomatihi, fi uslubid dakwatihi, ya kan? Fi difa'ihi 'anid din. Masalah, ya kan? Seperti itu. Nah, ini adalah tujuan dari hadaf, membuat hadaf. Nanti yang lain-lain juga seperti itu. Jadi misalnya judul apapun yang kalian buat, kalian ingat satu kata itu ada maknanya. Oh, berarti ketika saya membahas ini, maknanya ini, itu dijadikan sebuah hadaf dalam sebuah bahas, dalam sebuah tulisan. Yang seperti itu. Cukup 1, 2, 3, 4, tapi kalau poinnya ini menyeluruh, jadilah sebuah hadful bahas. Paham ya? Jadi hadful bahas ini dituliskan di dalam muqaddimah. Jadi muqaddimah nanti kan amma ba'du, ya kan, fa inna masyru'al bahsi bla 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 bla, ini saya memilih judul ini yang sudah ditentukan kuliah. Dalam judul ini, dalam muqaddimah ini saya akan berbicara satu hadful bahsi. Satu tadi untuk membuat hadful bahas. Terutama ada yang tingkat 1. Tujuan saya yang bikin bahas apa ya? Buat ujian ya, bukan begitulah. Dan yang terakhir, tentu yang terakhir baru di samping bahwa bahsun ini adalah sebuah bahsul masyru', ya kan? Tadi kan kita secara umum nih, ya kan, secara umum untuk memahami tafsiran Al-Qur'an, terus yang kedua untuk mengetahui syakhsiat Nabi Ibrahim, dan yang terakhir ini adalah sebagai apa? Bahsul masyru', al-masyru' al-bahsi min al-kulliyah, ya kan, lin naql, misalnya gitu. Seperti itu. Paham ya? Itu secara umum. Ini hadis. Kemudian setelah kita berbicara bagaimana cara membuat hadaf, ya, makanya jadi judulnya difahami dulu, ya, baru Anda bisa membuat hadaf. Ini seperti contoh. Kemudian yang kedua, kalian harus menyusun daripada setelah wahadza hadfu bahsi, ya kan, wali siyaghatil bahas wa laqad qasamtu bahsi. Nah, ini maksud kepada setelah itu hitatul bahas, laqad qasamtu bahsi ila masalan salasati mabahis, masalan muqaddimah wa ini semua daftar isi yang akan kalian buat, tulislah di dalam khitatul bahas kalian. Makanya penulisan khitatul bahas atau muqaddimah ini ahsannya di takhir, karena kita baru tahu, karena nanti pemikiran ide itu akan berkembang ketika kita menulis. Ya kan, terkadang cuman kalau kira-kira gambaran besarnya apa kita mau nulis, tapi kan kadang-kadang di tengah nulis, oh ini cocok, ini nggak cocok, ini kelebihan, ini kurang, ini nggak perlu. Nah, seperti itu. Nah, ini akan berkembang ketika kita menulis, ya. Kemudian dalam hitatul bahas ini nanti kita tulis lagi. Tadi hitatul bahas kita tadi ada muqaddimah, wa amal muqaddimah katabtu fihi masalan hadfal hadfal bahas wa wa khitatul bahas wa manhajul bahas, ya kan, walaqad tulisan misalnya gitu kan, nanti diterangin tuh muqaddimah, wa amma anasirul bahas faqad qasamtu ila mabahis bla 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 bla, gitu kan, atau nanti hadza wa hadfi wa amma wali tartibi bahsi uqassimu bahsi ila awalan muqaddimah takallamtu fi muqaddimah kada wa kada wa kada, summa ba'da dhalik aktubu anasir al-mawdu' aw mahawir al-bahth allati qassamtu ala masalan salasati mabahis, al-mabhasul awal kada wa thani kada wa thalith kada, mafhum? Thumma ba'da dhalik al-khatimah, wa fil khatimah laqad takallamtu aw katabtu aw tawassaltu ilaihi ahammu nataijil bahth. Nah, ba'da dzalik apa? Summa kitabatul masadir wal maraji. Al-masadir wal maraji. Nah, seperti itu. Nah, ini hitatul bahas. Setelah itu Anda kembali kepada menulis dalam muqaddimah dan namanya manhaj. Apa itu manhaj? Manhaj itu adalah sebuah metodologi. Metodologi penulisan. Langkah-langkah apa yang Anda ambil ketika Anda menulis sebuah bahas. Ya kan, misalnya saya contoh, wa amma manhaji au laqad salaktu, ya kan,
fi hadza fil manhaj al-bahsi, ya kan, wifqa khutuwatit taliyah. Saya misalnya menulis ini sesuai dengan langkah-langkah berikut. Memang kalau cara metodologi penulisan itu memang ada istilah ya, ada manhaj istiqra'i, ada manhajul wasfi, ada manhaj istintaji, ada tahlili. Rata-rata memang kita ini terutama di lughah ini kita biasanya memakai istiqra'i, tahlili. Jadi kita mengambil dulu masalah baru kita menganalisa. Nah, juga ada tarikhi. Tapi saya rasa di dalam bahas akademi ini nggak perlu, maksudnya untuk manhaj yang pembagian manhaj ini tidak dituliskan, tapi langsung saja kepada metodologi penulisan, langkah-langkah dalam metodologi penulisan. Wa amma laqad salaktu manhaj bahsi wifqa khutuwatit taliyah. Masalan, jama'tul masadir allati tunasibu unwanal bahth, ya kan? Thumma sanian, misalnya wada'tu mawdu'an al-munasib likulli bab. Pasti kan begitu. Salisan, misalnya laqad tarjamtu ba'dul a'lam, masalan. Seperti itu, ya kan? Habis itu masalan summa badazalik bada'tu fi kitabatil bahas ma'a tartibi al-bahas bil anasir, ya kan, bil anasir al-maktubah fi bahsi. Udah gitu, itu namanya manhaj. Jadi bagaimana langkah-langkah kita dalam menulis manhaj, paham ya? Jadi nanti di dalam muqaddimah itu Anda tulis tadi hadaful bahas, langsung ini. Jadi langsung kepada khitatul bahas. Khitatul bahas itu sebenarnya maudu bahas fihris, lihat di fihris maudu'at tapi sedikit dibicarakan gitu. Kemudian manhajul bahas tadi yang seperti saya ceritakan ya, nanti bisa dilihat ya, udah singkat padat. Nah seperti itu. Ini dari muqaddimah ya. Adik-adik sekalian yang berbahagia, tadi kita sudah menjelaskan tentang bagaimana kita menulis muqaddimah, apa yang terdapat di dalam muqaddimah ya. Intinya bahwa muqaddimah itu adalah menghidupkan atau memberitahukan kepada seorang pembaca bahwa bahas kita ini akan menulis ini itu, seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya istilah tamhid. Kalau tamhid itu ausa' minal muqaddimah, tapi saya rasa di dalam bahas ini itu tidak diperlukan. Biasanya memang pengalaman saya sejak S1 itu untuk tamhid itu bahsut tamhid itu kurang diperlukan, karena dalam penulisan ilmiah sendiri ya yang diterangkan oleh guru-guru kami itu bahwa tamhid itu jika dibutuhkan, karena di dalam fasal tamhid ini ya kita itu menjelaskan daripada keumuman maudhu kita. Misalnya begini, tadi kita ambil kisatu Ibrahim alaihissalam misalnya gitu kan. Mungkin di dalam tamhid itu mungkin di dalam keterbatasan lingkupan dalam anasir maudhu yang akan kita buat akan kita bisa jelaskan di tamhid. Karena tamhid itu intinya tidak la yadkhul ila sulbil bahts, tidak masuk dalam inti pembahasan. Dalam pembahasan itu adalah namanya sulbul bahts. Sulbu itu artinya apa? Inti pembahasan. Inti pembahasannya gitu kan, inti pembahasan. Nah, di sulbul bahas ini tamhid itu tidak termasuk dalam sulbul bahas, cuman dia adalah tamhidan untuk memperkenalkan tentang hal-hal yang tidak diatur dalam bab inti dalam sulbul bahas. Misalnya, ketika kita berbicara tentang qissati Sayyidina Ibrahim fi suratil Anbiya, mungkin di dalam pembahasan kita tidak perlu namanya sejarah Nabi, terus Nabi Ibrahim punya anak berapa, asalnya Nabi Ibrahim itu dari mana. Ini kita masukkan ke dalam babut tamhid. Ya, seperti itu. Kemudian karena misalnya kita dalam bahas kita tidak mau menceritakan tentang sejarah Nabi Ibrahim, tapi kita langsung kepada inti ayat. Nah, itu bisa dijelaskan dalam bab tamhid. Jadi perbedaan antara muqaddimah dan tamhid, kalau muqaddimah itu adalah kita secara singkat memberikan pengetahuan, memberikan informasi kepada para pembaca untuk mengetahui secara singkat apa sih yang akan kita tulis. Sedangkan tamhid itu adalah lebih luas lagi, masuk kepada maudhu yang akan memperkenalkan kepada maudhu yang akan kita tulis, ya.
kepada maudhu yang akan kita tulis, tapi di luar dari pembahasan teks inti atau judul-judul inti. Namun biasanya kalau di risalah magister atau doktorat tamhid itu bisa 20 halaman, bahkan 50, itu baru tamhidnya doang ya. Tapi ada juga yang doktor itu udah tamhid tuh singkat aja, padat, langsung kepada inti aja. Jadi tamhid ini, fasal tamhid jika diperlukan itu ditulis, jika tidak ya tidak. Kalau misalnya di dalam risalah itu ada, tapi itu menjadi bab. Tapi biasanya kalau dalam paper kuliah atau tugas kuliah hanya disebut bahthut tamhidi. Tapi kalau di dalam kerjaan seperti akademik begini, biasanya tamhid itu tidak diperlukan. Jadi langsung kepada muqaddimah saja. Dan itu pun sudah saya pelajari dari taklimat-taklimat yang ada di beberapa fakultas, memang tidak tercantum di situ tamhid. Ya, seperti itu. Nah, itu tamhid ya, perbedaan muqaddimah dan tamhid. Baik. Sekarang kita akan membahas yang terpenting dari Hitatul Bahas. Masuklah kita kepada apa? Anasirul bahas atau mahawir, ya kan? Mahawirul bahas. Yang disebut al-mihwar atau anwan. Atau kita sebut anasirul bahasnya. Misalnya kita berbicara tentang bagaimana cara kita membuat anasirul bahas. Fikrah yang akan kita buat dalam membuat anasirul bahas adalah kita memperkenalkan judul inti kita. Misalnya, kita berbicara tentang apa? Misalnya apa? Misalnya tentang apa nih? Apa? Ayo, ada yang mau kasih usulan? Atau oke, kita pilih misalnya tadi Qissatu Sayyidina masalan fi suratil Anbiya. Atau misalnya kita mau ngambil tentang yang lughah, misalnya kita kerucutkan, misalnya at-tashbih at-tamtsili fi suratil Baqarah, misalnya fi suratil Baqarah, misalnya begini kan. Nah, berarti ketika kita menulis anasir lu, berarti di sini apa yang kita ingin tahu? Kita nggak tahu kan, nggak semua qori tahu apa itu tashbih tamtsili, ya kan? Tashbih tamtsili berarti yang pertama kita tulis apa definisi daripada tashbih tamtsili. Misalnya, secara apa namanya? Secara gamblang aja, secara apa? Karena ini terbatas ya bahasnya secara ijmali. Berarti yang pertama kita nggak tahu nih, berarti kan qori nggak tahu. Nggak semua yang baca ini anak lughah. Nggak semua yang baca ini orang yang paham tentang tashbih tamtsili. Berarti tashbih tamtsili itu apa? Ya kan? Kemudian berarti apa? Atau takrif daripada tashbih tamtsili. Kemudian habis itu apa? Baru masuk kepada at-tashbih at-tamtsili fi suratil Baqarah. Misalnya, ini berarti kita misalnya membagi ya. Sebentar, maaf. Misalnya kita menulis ketika kita menulis at-tashbih tamtsili fi suratil Baqarah ya,
sebelum kita menentukan an-nasir, ada berapa masalah tasbih tamtsili di surat Al-Baqarah? Kita ulang lagi, ada berapa masalah tasbih tamtsili di surat Al-Baqarah dulu nih, kita kumpulin. Misalnya waradat, ya kan? Waradat at-tasbih tamtsili fi surat Al-Baqarah 10 ayat misalnya. Misalnya apa aja nih ayat-ayatnya? Oke kan, kita udah dapat nih poin 1, poin 2, poin 3 ilal akhir. Nah, ini disebut namanya manhaj istiqra'i. Jadi kita kumpulin dulu masalahnya, baru kita tahlil, ya. Nih, masalahnya apa nih? Tasbih tamtsilin 1 2 3. Kita tulis, ya kan. Nah, di situ setelah kita menulis, ya kan, kita tahu masalah ada tasbih tamtsili di surat Al-Baqarah. Nah, baru di situ kita baru bisa menentukan bab, fasal, apa mabahas atau an-nasir lainnya. Berarti kita tadi di dalam bahas kita tadi kan lembaran pertama muqaddimah, ya kan? Itu. Yang kemudian an-nasir maudu, misalnya yang pertama, karena ini nggak pakai mabahas dan pembagiannya karena terlalu besar dan penjabarannya singkat, ya, dalam halaman yang tidak besar, langsung aja al-awwal, ya kan? La tatakallam fi awalan, boleh, nggak apa-apa, langsung kita pembagi kepada mabahas. Al-mabhasul awal, misalnya tadi kita tulis dulu tasbih tamtsil itu apa, kan kita nggak tahu, nggak semuanya tahu. Jadi at-ta'rif an tasbih apa? At-tasbih tamtsili. Nah, berarti lugotan was bilahan. Nah, kemudian baru di sini adalah al-mabhasus tsani, berarti kita membagi dua mabahas. Mabahas yang pertama tentang